Perte istumhuk. Boss, Ide. Steek. Kant melke hudaya. Atimit tipsoho ichis. Admorogas qui ali sic serunt ibi de me. Uomo eguipsettalem quaestionem proposuissem. Ana echut, num quid ego iudeus, pontificis tui mihi te tradiderunt, me interficere te volunt. Cur, quid fecisti? Rexes tu? Regnum meum non est hoc mundo. Dies et putas ministri mei isto sic tradere mei. Si vicent. Malca, ergo rexes tu. Ego in hoc natus sum. Testimonium veritati per ebeam. Omnes qui veritatem audiunt. Porce meam audiunt. Veritas. Quid est veritas? Quid est veritas, Claudio? Eam audis, eam cognoscis quando dicitur. Ita, audio. Numet tu. Uomodo, potes mi dicere? Non vis veritatem audire, nemo tibi dicere potest. Oke, shalom Bapak Ibu. Saya percaya bahwa hari ini kita besok akan memperingati persiapan memperingati kematian Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang sama Tuhan pada malam hari ini. Kami berdoa kiranya kasih Tuhan terus mengalir. Tuhan, kami mau merimain apa yang Kau lakukan buat setiap kami Tuhan. Rancangan besar, hal yang besar Tuhan, hal yang luar biasa Tuhan. Kau memberikan nyawamu buat setiap kami Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan kami boleh bebas Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan kami boleh jadi orang-orang yang merdeka Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita menaikkan pujian, penyembahan dari hati kita yang terdalam dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Oh, thank you Jesus. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salib-Mu
semua harapanku. Ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Katakan sama-sama. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan, keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Oh, sama-sama katakan, Engkaulah nafasku. Engkaulah sumberku Tuhan. Dengan kekuatan salib-Mu, ku dimampukan selalu. Sama-sama katakan, semua perkaraku, semua perkaraku, semua harapanku Tuhan, semua harapanku, ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Sama-sama katakan, salib-Mu telah mengerjakan keselamatan, keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Mari saudara Bapak Ibu katakan, salib-Mu, salib-Mu telah mengerjakan keselamatan besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam. Sekali kita mau naik pujian, katakan, salib-Mu Tuhan, salib-Mu telah mengerjakan, amin, keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam. Saudara Bapak Ibu menyanyikan pujian ini, katakan, salib-Mu mengerjakan keselamatan, keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Sekali lagi naikkan pujian, dikatakan, salib-Mu telah mengerjakan keselamatan bagiku Tuhan. Bagiku, ku berdiri
dan hidup dalamku, dan hidup dalamku, dan hidup dalamku. Salibmu telah mengerjakan banyak hal buat setiap kami Tuhan. Kami berdiri dan menyaksikan betapa setianya Engkau Tuhan. Kami berdiri menyaksikan betapa luar biasanya Tuhan kami Tuhan, yang rela berkorban buat setiap kami Tuhan. Menyaksikan betapa Engkau baik Tuhan, betapa Engkau baik Tuhan. Kau berikan dirimu sebagai ganti dosa kami Tuhan. Yesus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan sekali, katakan salibmu Tuhan. Salibmu tak mengerjakan keselamatan, keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam. Sekali lagi naikkan pujian dengan sungguh-sungguh, karena kita pandang salib Yesus. Tak mengerjakan, haleluya Tuhan, besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup kasih buat cintamu Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah bersama. Terima kasih Tuhan. Sungguh sebenarnya kami gak layak terima ini semua Tuhan, tapi Engkau yang layakkan kami Tuhan. Karena cintamu yang besar buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa darahmu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku
ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu Tuhan, San-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa dan sekali katakan pujian, katakan oleh kuasa darah-Mu. Amin. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa kami Tuhan. Kekudusan-Mu Tuhan, San-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Oleh karena darah-Mu Tuhan, oleh karena kuasa-Mu Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Tuhan, kami membuka hati kami dan biarkan Roh Kudus bekerja Tuhan. Sebelum kami mendengar tentang kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang kasih kami hikmat untuk semakin mengerti Tuhan arti pengorbanan-Mu buat kehidupan kami Tuhan. Karena 2000 tahun yang lalu Tuhan, sesuatu yang terbesar terjadi buat diri kami Tuhan. Dan kami merenungkan itu pada malam hari ini Tuhan, saat-saat di mana Tuhan, saat-saat di mana Tuhan Engkau mau masuk dalam fase penyalipan Tuhan. Saat semua orang menolak Engkau Tuhan, saat semua orang menghujat Engkau Tuhan,
Saat semua orang menolak keberadaan-Mu Tuhan. Padahal yang Kau buat adalah sesuatu yang besar karena Engkau mengasihi setiap mereka, bahkan yang menolak Engkau sekalipun Tuhan. Kami di sini untuk merenungkan itu semua Bapa. Kami membuka hati kami, pikiran kami untuk mengerti Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu yang luar biasa supaya kami Tuhan boleh mengerti Tuhan. Isi hati-Mu, jalan pikiran-Mu Tuhan, supaya kami ngerti Tuhan apa yang Kau ingin sampaikan buat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam pembacaan ayat, saya mengingatkan buat Bapak Ibu sekali lagi untuk yang mempunyai pokok doa atau apa yang ingin didoakan, boleh ketik di kolom chat. Kita akan mendoakan setelah sharing firman Tuhan. Dan saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab kita. Hari ini kita akan baca di kitab Markus 15 ayat 1 sampai ke 19. Hari ini kita sampai di kisah Yesus dibawa ke hadapan Pontius Pilatus. Mari kita baca bersama-sama. Yesus di hadapan Pilatus. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat memufakatnya. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya. Katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Yesus diolok-olokan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam hai raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena kembali malam hari ini kita merenungkan sebuah bagian firman Tuhan. Pemberhentian yang berikutnya setelah Yesus diperhadapkan dengan mahkamah agama adalah Yesus diperhadapkan dengan Pontius Pilatus. Siapa Pontius Pilatus? Pontius Pilatus adalah perpanjangan tangan pemerintah Roma yang kala itu sedang menjajah bangsa Israel. Dan jika saudara perhatikan dari kemarin dan hari ini kita sama-sama membaca firman Tuhan, ada yang menarik saudara. Beberapa kali Yesus ditanya namun dia tidak memberi jawaban. Padahal jika dia menjawab pertanyaan itu, dia bisa terbebas dari penderitaan. Bahkan di dalam kitab Yohanes kisah yang sama dituliskan. Yohanes menuliskan bahwa suatu saat Pilatus memanggil Yesus. Dan Pilatus berkata, "Yesus, tidak akankah engkau berkata-kata dengan aku? Tidak tahukah kamu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan kamu?"
Di situ kita bisa melihat saudara bahwa di dalam perjalanannya Yesus memiliki beberapa kesempatan, bahkan banyak kesempatan untuk dia terhindar dari penyalipan. Tapi apa yang Yesus pilih? Yesus berdiam diri. Menjadi perenungan bagi kita semua saudara malam ini. Mengapa Yesus berdiam diri? Mengapa Yesus tidak memberi jawab terhadap tuduhan-tuduhan? Bahkan tadi kita baca Pilatus pun sampai bingung. Mengapa Yesus tidak memberi jawaban? Memberi sanggahan jika tuduhan itu salah? Ada 3 hal yang hari ini kita akan renungkan sama-sama saudara. Mengapa Yesus berdiam diri? Padahal pertanyaan-pertanyaan itu bisa membuat dia lolos dari penyalipan. Yang pertama, mengapa Yesus berdiam diri? Karena Yesus tahu saudara, dia tahu tujuan hidupnya. Dia tahu kedatangannya ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dia tahu kedatangannya ke dalam dunia bukan untuk diselamatkan, melainkan untuk menyelamatkan. Di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45 saudara, firman Tuhan berbunyi, sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan dia datang untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus tidak menjawab, Yesus tidak membela diri, Yesus tidak berusaha keluar dari zona yang sangat menekan hidupnya, karena dia tahu dia datang ke dalam dunia untuk mati di kayu salib bagi semua orang yang berdosa. Bahkan saya teringat sebuah kisah saudara, setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, banyak orang ingin menangkap Yesus untuk menjadikan dia raja. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yang Yesus lakukan adalah dia naik ke atas gunung, dia bersembunyi dan berdoa di sana. Kenapa? Padahal kalau Yesus saat itu dijadikan raja, dia hidup dalam kenyamanan. Tetapi jika Yesus menjadi raja orang Israel saat itu, dia tidak akan mati di kayu salib menebus dosa seluruh umat manusia yang ada di dunia, termasuk saya dan saudara. Mengapa Yesus berdiam diri? Mengapa kenyamanan tidak dipilih oleh Yesus? Karena Yesus tahu tujuannya yang mulia. Karena Yesus tahu dia datang ke dunia untuk menyelamatkan. Saudara, ada hal yang jauh lebih penting daripada hidup ini, yaitu kita menyadari, kita memahami untuk apa kita hidup. Hari ini banyak orang yang putus asa karena mereka hidup menghadapi permasalahan pergumulan, tapi mereka tidak tahu mengapa dan untuk apa mereka hidup. Banyak orang yang putus asa ketika mereka dikecewakan saudara. Mereka menjadi putus asa, mereka menjadi merasa tidak berharga. Kenapa? Karena mereka merasa keberadaan mereka tidak diinginkan. Mereka lupa bahwa ada pencipta yang menciptakan mereka. Dan dengan sebuah tujuan yang mulia, pencipta menciptakan mereka. Mari saudara malam hari ini, jika Yesus berkata aku datang ke dalam dunia, bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani. Yesus datang ke dalam dunia mengerti tujuan hidupnya. Mari saudara, kita pun mengerti tujuan hidup kita. Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10, Paulus menuliskan, sebab kita ini adalah buatan Allah, diciptakan di dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang telah dipersiapkan Allah bagi kita. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari saudara, hari ini kita mau lebih lagi mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan mau kita melakukan perbuatan yang baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan firman Tuhan itu menjadi tuntunan kita untuk kita melangkah dari hari ke hari. Saya percaya ketika kita tahu tujuan hidup kita, dan kita tahu dan kita mau pegang tujuan hidup itu saudara, saya percaya kita tidak akan mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang mengecewakan, dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Belum lama ini kita dihebohkan dengan satu berita bagaimana para atlet bulu tangkis Indonesia belum bertanding, udah disuruh pulang.
Ya, didiskualifikasi. Kenapa? Karena dinyatakan mereka satu pesawat dengan orang yang positif COVID-19. Perenungan buat kita, kenapa mereka begitu kecewa saudara? Bukan karena mereka sudah membeli tiket, bukan karena mereka sudah meninggalkan keluarga, tapi sudah puluhan hari, berbulan-bulan mereka mendisiplin diri, mereka menjaga diri untuk mempersiapkan perlombaan. Kenapa mereka tidak makan sembarangan? Kenapa mereka berlatih begitu rajin? Karena mereka memiliki tujuan memenangkan pertandingan All England. Sama dengan kita. Kalau kita punya tujuan, kalau kita mengerti tujuan kita di dalam Yesus untuk kita melakukan perbuatan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya, dan kita mengasihi Tuhan dan kita tahu Tuhan mau kita hidup di dalamnya, saya percaya hidup kita akan kita isi dengan hal-hal yang menyenangkan dan mempermuliakan Tuhan. Seburuk apapun kondisi hidup kita hari ini saudara, jangan pernah lupa Tuhan punya tujuan buat hidupmu, buat hidupku. Jika hari ini orang di lingkunganmu menolak engkau diperlakukan tidak baik dan engkau mulai merasa engkau tidak berguna, saya mau bilang saudara, di mata Tuhan engkau berharga dan engkau ada dalam agendanya Tuhan. Tuhan punya rancangan yang baik. Mari mulai saat ini dalam Paskah ini, dalam perenungan Paskah ini, Jumat Agung ini, kita mendekat sama Tuhan. Kita datang sama Tuhan untuk kita lebih lagi. Tuhan, buka telinga rohaniku, buka mata rohaniku untuk aku boleh mengerti tujuan hidupku di dalam-Mu. Yang kedua saudara, kenapa Yesus berdiam diri? Karena Yesus adalah Allah dan Allah adalah kasih. Jika saat itu Yesus membela diri, tentunya dia akan terbebas dari penyalipan. Namun kita manusia berdosa tidak akan diselamatkan. Saudara, engkau dikasihi oleh Tuhan. Ada seorang yang pernah berkata, bukan orang Kristen saudara, bukan pengikut Yesus. Dia berkata, Tuhan yang orang Kristen itu bodoh. Dihina, difitnah, dijelekan, tapi dia berdiam diri. Saya mau katakan malam ini, dia bukan Tuhan yang bodoh, tapi dia Tuhan yang mengasihi kita. Dia rela dihina, dia rela difitnah, dia rela tidak membela dirinya, supaya dia mati di kayu salib. Dan dengan itu barang siapa yang percaya kepadanya boleh memperoleh pengampunan dosa. Dia tidak membela diri karena dia mengasihi kita. Dia tidak membela diri karena dia mengasihi manusia. Sekalipun manusia penuh dengan dosa, dia tetap mengasihi kita. Saudara ingat, apa yang Yesus katakan di atas kayu salib? Salah satu perkataan Yesus di kayu salib adalah, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dari kata-kata tersebut kita tahu bahwa Yesus berdoa untuk orang-orang yang menyalibkannya. Yesus memohon supaya Bapa mengampuni orang-orang Farisi, mengampuni ahli-ahli Taurat, mengampuni orang-orang yang menyesah dia, mengampuni orang-orang yang telah menyalibkan dia karena orang-orang tersebut dibutakan mata rohaninya. Saudara ingat penjahat yang ada di samping Yesus. Penjahat itu katakan, Raja, Yesus jika engkau adalah Raja, ingatlah aku. Dan saat itu juga Yesus berjanji bahwa dia akan bersama-sama dengan Yesus di dalam Firdaus. Mungkin hari ini kita tidak dengan mulut kita mengolok-olok Yesus. Mungkin hari ini kita tidak mencambuk tubuhnya. Tapi mungkin hari ini kita hidup di dalam dosa. Saudara, saya mau beritahu bahwa kasih Yesus itu jauh lebih besar dari semua kesalahan kita.
Tidak ada satupun manusia yang tidak beroleh kesempatan untuk menerima pengampunan. Jika hari ini saudara, engkau sadar ada keberdosaan, engkau sadar ada kepahitan, engkau sadar ada kemarahan, ada kegeraman, ada kedengkian. Malam hari ini datang sama Tuhan Yesus. Dia mengasihi engkau, Dia ingin memulihkan engkau, Dia ingin mengangkat setiap keberdosaanmu. Dia ingin kau berjalan dalam kebenaran sehingga engkau semakin menikmati hadiratnya setiap hari. Saudara, jangan pandang remeh dosa. Kenapa Yesus sampai turun ke dalam dunia? Karena di matanya manusia sangat berharga dan dosa sangat berbahaya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengakui segala dosa kita, maka Ia adalah Allah yang setia dan adil. Maka Ia akan menyucikan, mengampuni dan menyucikan hidup kita dari segala kejahatan. Saudara, masih ada kesempatan untuk kita mengalami pemulihan yang datangnya daripada Tuhan. Yesus mengasihimu. Jangan berputus asa. Seberapapun engkau jatuh, seberapapun engkau menduka citakan hatinya, jika hari ini engkau masih ada, ingatlah bahwa Yesus mengasihimu dan Dia memberi kesempatan untuk kita mengalami pengampunan dosa. Dan yang paling terakhir, mengapa Yesus berdiam diri sampai akhirnya Dia disalibkan? Yesus berdiam diri karena Dia ingin memberikan teladan bagi kita. Teladan hidup dalam ketaatan kepada kehendak Bapa. Di dalam kitab Roma dikatakan, semua manusia telah berbuat dosa. Tidak ada yang benar. Tidak ada yang mencari Allah. Artinya saudara, tidak ada yang memperdulikan Allah. Tidak ada yang memperdulikan ketetapannya. Tidak ada contoh peneladanan. Tidak ada contoh hidup yang baik yang seperti Allah inginkan. Tetapi Yesus datang ke dalam dunia untuk memberi gambaran, untuk menjadi teladan. Bagaimana hidup dalam kebenaran seperti yang Allah inginkan. Saudara, Dia bukanlah Allah yang sekedar menciptakan kita. Dia bukan sekedar Allah yang membuat ketetapan dan sanksi. Dia bukan Allah yang sekedar memberikan janji. Tetapi Dia juga adalah Allah yang berkorban. Dia adalah Allah yang memberi teladan. Bagaimana menghidupi ketetapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia rela difitnah. Dia rela disiksa. Supaya kita belajar bagaimana ketika kita sebagai orang percaya mengalami tekanan karena kebenaran. Supaya kita belajar bagaimana supaya kita sebagai orang percaya mengalami penderitaan karena kebenaran. Apa yang harus kita lakukan? Teladani Yesus. Pengikut Yesus bukan berbicara orang yang menerima mujizat dari Yesus. Tapi pengikut Yesus berbicara tentang mereka yang meneladani hidup Yesus di dalam kehidupannya. Saudara, kalau kita hari ini berkata, Yesus itu Tuhan sehingga Dia bisa melakukan segala sesuatu. Aku tidak mampu melakukan ketetapan Tuhan. Aku tidak mampu meneladani Yesus dalam hidupku. Saudara, ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang memampukan kita. Ada Roh Kudus yang menguatkan kita. Ada Roh Kudus yang menghiburkan kita, saudara. Petrus pernah berkata, jikalau kita menderita, baiklah kita menderita karena kebenaran, maka kita akan bersuka cita. Janji Tuhan bagi setiap orang yang mengikut Dia, yang meneladani hidupnya, bukanlah kenyamanan, tetapi ada damai sejahtera, ada sukacita ketika kita tetap setia menghidupi kebenaran. Mari saudara, hari ini, malam ini, kita sama-sama membangun komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Untuk kita meneladani Yesus. Untuk kita meneladani Yesus di dalam kehidupan setiap kita. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Karena kami lebih lagi mengerti
Mengapa Engkau tidak lari dari penyalipan itu? Karena Engkau tahu tujuanmu datang ke dalam dunia. Karena Engkau adalah kasih. Karena Engkau mau memberi teladan bagi setiap kami. Terima kasih untuk peneladanan yang Engkau berikan bagi setiap kami, Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami, kuatkan kami untuk hidup meneladani Yesus. Untuk hidup dalam kebenaran, tidak seperti ahli Taurat dan orang Farisi, tapi menghidupi kebenaran seperti Yesus yang telah mengasihi kami lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu, Yesus. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Lebih sungguh nyatakan, ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu, Yesus. Ini yang menjadi kerinduan kami, Tuhan Yesus. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Tuhan tidak pernah menolak orang yang berdosa datang kepada Dia. Tuhan tidak pernah menolak orang yang hidup di dalam kekerasan hati untuk bertobat dan datang kepada Dia. Malam hari ini, milikilah komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Untuk kita mau hidup seperti Yesus. Untuk kita mau hidup seperti Dia yang telah memberi teladan hidup dalam kebenaran bagi setiap kita. Kenyamanan Dia tinggalkan karena Dia mengasihi kita. Kenyamanan Dia tinggalkan karena Dia rindu menjadi teladan bagi setiap kita. Supaya kita orang-orang yang buta, supaya kita orang-orang yang tidak melihat kebenaran, boleh melihat kebenaran di dalam diri Yesus dan menghidupinya, sehingga kita semakin seperti Yesus dari hari ke hari. Jika malam hari ini saudara ingat ada hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan, ada keterikatan dosa, ada kemarahan, ada kepahitan, minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan ingin engkau memulih, Tuhan ingin engkau pulih, Tuhan ingin engkau merdeka, Tuhan ingin engkau bebas. Di sana engkau dapat merasakan kedekatan dengan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mau seperti-Mu, Yesus. Aku berdoa malam ini Tuhan, bagi setiap kami, anak-anak-Mu, kami mengasihi Engkau Yesus. Kuatkan kami, mampukan kami Roh Kudus. Untuk kami menjadi seperti-Mu, memiliki kualitas hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan.
Bebaskan setiap keterikatan dosa. Bebaskan setiap kemarahan, kepahitan, kebencian. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu membebaskan kami. Kuasa-Mu memerdekakan kami. Kuasa-Mu menyucikan kami dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan. Memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Memuliakan nama-Mu dalam segenap jalanku. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Dan sebelum kita masuk di dalam doa, mungkin ada saudara yang ingin didoakan secara khusus dalam acara malam ini. Saya persilakan untuk menulis di kolom chat doa, pokok doa apa yang ingin didoakan. Mari saudara, kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Haleluya. Yesus. David. Baik, kalau belum ada kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami berterima kasih karena malam hari ini dalam waktu yang singkat kami boleh dibawa kembali untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus memampukan kami, menguatkan kami menjadi pelaku firman yang taat dan setia sampai akhir kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Biarlah semakin hari kami boleh semakin jelas tujuan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah semakin hari Tuhan kami boleh semakin dipenuhi dengan kasih-Nya Tuhan. Semakin hari kami boleh semakin Tuhan meneladani Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau yang mampukan kami, Engkau yang kuatkan kami. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga Tuhan di dalam hari-hari kami memikirkan apa yang baik, apa yang kudus, apa yang berkenan di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami malam hari ini. Biar damai sejahtera Tuhan turun di Indonesia. Biar kedamaian Tuhan turun di tengah bangsa dan negara kami. Pemulihan boleh terjadi di tengah bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin kami Tuhan. Berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Berikan mereka kepekaan terhadap tuntunan Tuhan dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk ibadah besok Jumat Agung dan Hari Raya Paskah Tuhan. Di seluruh Indonesia Tuhan. Bahkan gereja-gereja-Mu akan memperingati hari kematian dan kebangkitan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada penjagaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan bagi gereja-gereja-Mu. Tuhan kami rindu berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan. Untuk setiap orang-orang percaya, biar dalam momen Jumat Agung tahun ini, biar dalam momen Paskah tahun ini, itu boleh menjadi momen di mana mereka boleh berjumpa lebih lagi dengan Tuhan. Mereka boleh mengalami kasih Tuhan dan mereka boleh punya komitmen yang baru untuk setia mengiring Tuhan seumur hidup mereka. Bawa anak-anak-Mu berjumpa dengan Engkau di tengah tekanan yang terjadi hari-hari ini, di tengah masa sulit hari-hari ini, bahwa kami semua berjumpa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap rangkaian malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang sempurnakan bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk penayangan di YouTube, Tuhan yang berkati supaya acara malam hari ini Tuhan boleh memberkati banyak orang. Dan nama Tuhan boleh dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tutup ibadah perenungan Paskah dan Jumat Agung malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Puji Tuhan saudara, ibadah perenungan Jumat Agung dan Paskah malam hari ini selesai. Saya mau mengingatkan besok kita akan kembali berjumpa, tapi tidak jam 7 malam, tapi jam 4 sore. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat di link Zoom yang sama dan nanti kembali akan diupload di YouTube. Ya, kita besok berjumpa dalam ibadah Jumat Agung dan hari Minggu juga ada ibadah Paskah pukul 4. Hari Sabtu kita kembali berjumpa dalam Countdown to Calvary jam 7 malam. Jadi besok jam 4, hari Sabtu jam 7, dan hari Minggu kita kembali berkumpul jam 4 sore. Sekian, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.